Tuhan menguji kita karena Dia tahu setiap ujian itu membuat nilai terbaik dari hidupmu akan muncul di hadapan Tuhan. Nilai terbaik dalam hidupmu akan memberkati banyak orang di sekitarmu. Emas itu indah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi indah bagi orang-orang lain yang melihatnya. Tuhan menguji kita karena Dia tahu kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Our Father in Thank you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa terus beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa, urapi kami semua di rumah kami masing-masing. Kami percaya hadirat-Mu tetap sampai di hati kami ya Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-7. Ayub 7 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Ayub yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan buat kita semua. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Saya bacakan sekali lagi. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya akan berikan satu renungan bagi kita bersama yang saya beri judul Tujuan Tuhan di balik setiap peristiwa. Jadi saudara, kitab Ayub ini saudara secara umum dikisahkan tentang ada seorang yang begitu saleh di hadapan Tuhan. Saking salehnya Ayub ini Bapak Ibu, kalau sudah baca dalam kitab Ayub pasal 1, Tuhan begitu bangga dengan pribadi Ayub. Saking bangganya, ketika ada pertemuan dalam cerita ini saudara, Tuhan memperkenalkan bukan hanya kepada orang-orang yang ikut sidang, tapi kepada anak setan ya, iblis ya dalam Ayub itu. Dia perkenalkan bahwa tidakkah kau lihat ada satu orang hambaku Ayub, tidak ada yang begitu saleh seperti Ayub. Artinya saudara, ketika ada orang hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan itu bangga. Ini luar biasa. Nah, tapi singkat cerita saudara, iblis itu kemudian meminta kepada Tuhan supaya Ayub diuji. Iblis meminta karena iblis kasih alasan-alasan, kasih dalih-dalih. Ayub itu memuji engkau karena ia masih diberkati Tuhan. Ayub itu menyembah engkau karena ia masih begini-begini, masih ada segala sesuatu. Tapi Tuhan itu dia tahu, dia tidak pernah salah melihat orang. Amin. Dia berkata, oke, dia milikmu, tapi jangan kau apa-apakan nyawanya. Singkat cerita, Ayub mengalami terlalu banyak penderitaan saudara. Yang saya percaya tidak ada kita manusia sekarang ini mengalami penderitaan seperti Ayub. Hartanya habis dalam satu malam. Anak-anaknya laki-laki habis dalam satu malam. Anak-anaknya perempuan habis dalam satu malam. Bahkan saudara, istrinya pun meninggalkan dia.
Sampai saudara tubuhnya pun habis kena penyakit yang kalau dalam perjanjian lama, hukum-hukum dulu saudara, penyakit yang menjijikkan. Ya, belum ada apa-apanya itu penyakit COVID ini saudara. COVID ini belum menjijikkan, amin. Saudara berdoa sungguh-sungguh Tuhan masih tolong. Kusta ini saudara, aduh, dagingnya copot, tumbuh lagi copot, bertubi-tubi. Nah, singkat cerita, apa yang kita baca tadi dalam Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18 itu adalah keluh kesah Ayub ketika temannya Elifas. Saudara boleh buka sedikit. Elifas dan sahabat-sahabatnya ya. Dalam Ayub pasal 4, nanti saudara baca sendiri di rumah. Elifas dan sahabat-sahabatnya, selain mereka memberi penghiburan kepada Ayub, ternyata Elifas ini memberitahu bahwa apa yang terjadi kepada Ayub itu adalah otoritas Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Gitu. Nah, di sini kita bisa belajar, nanti saudara baca Ayub 4, Ayub 5, Ayub 6. Itu kita belajar bahwa memang memberi nasihat sama orang enak saudara. Tapi kalau ngalami masalah itu tidak enak. Jadi Elifas dan sahabat-sahabatnya mereka menjadi orang rohani. Beri nasihat. Tuhan itu tidak pernah salah. Kita coba ya, contoh saya kasih satu ayat ya. Kita lihat dalam Ayub pasal 4. Ayat 6 dan ayat 7. Nanti saudara baca lengkap di rumah. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Wah, nasihat-nasihatnya baik saudara, tapi ada sedikit sindiran-sindiran ya. Jadi Ayub sendiri kan dia tidak tahu. Kalau saudara baca baik-baik kitab Ayub pasal 1 kan Tuhan yang promosikan Ayub. Sehingga Ayub diberikan dalam sementara diizinkan Tuhan untuk mengalami tantangan yang dilakukan oleh setan. Tapi nyawanya tidak boleh diapa-apakan. Amin. Itu kan penyakit, masalah datang bertubi-tubi. Tetapi ternyata Ayub saudara di pasal 7 dia masih sekalipun dia mencoba membantah, mencoba membela dirinya di hadapan sahabat-sahabatnya. Tapi dia tetap memuliakan Tuhan. Nah ini yang saya akan ajak untuk kita renungkan hari ini. Ya, saya ajak untuk kita renungkan hari ini. Ternyata ada tujuan Tuhan di balik setiap peristiwa. Apapun peristiwa yang kita alami itu disebut situasional. Amin. Situasional, sama seperti COVID ini. COVID ini situasional. Baru sekitar 1,5 tahun, ya. Tapi kasih Tuhan itu tidak situasional. Kasih Tuhan itu kekal abadi. Saya sedih menonton video yang beredar di YouTube. Ini saya harus sampaikan karena saya juga hamba Tuhan, saudara. Saya juga harus sampaikan, terlalu banyak orang dapat mimpi, dapat penglihatan. Lalu karena sudah begitu terbukanya media sosial, taruh di YouTube. Dan penglihatan itu sudah dijadikan sebagai kebenaran. Saudara, Tuhan masih berbicara kepada kita lewat penglihatan, pernyataan. Tetapi sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya ada firman Tuhan sebagai kompas. Kita berkata, ujilah segala sesuatu. Kadang kita baru dapat mimpi, dapat penglihatan, belum kita uji langsung kita sampaikan. Apalagi kalau kita fasih lidah. Saya menonton di banyak video-video saudara, situasional seolah-olah mengalahkan cinta Tuhan yang kekal. Sampai ada video katakan COVID-19 ini tanda kehadiran Tuhan. Emang kalau nggak ada COVID-19 tanda-tanda Tuhan datang tidak ada. Tuhan mau datang dia akan datang saudara. Amin. Terus kita harus perhatikan begini. Ini saya melihat mimpi dan penglihatan yang muncul ini. Seolah-olah orang Kristen ini tujuannya bukan kekekalan tapi bumi. Ini harus hati-hati. Kita diberkati Tuhan di bumi, tapi ingat baik-baik iman Kristen itu kekekalan.
Ini kan mimpi-mimpi yang ditaruh ini kan seolah-olah tidak mau meninggalkan bumi. Ini kan repot saudara. Ada yang bilang lagi vaksin itu ada gen antikris. Aduh. Ini orang tidak tahu Alkitab. Makanya kalau saudara perlu sekali ikut sekolah doa. Dalam sekolah doa itu saudara diajarkan banyak hal. Mulai dari awal zaman sampai akhir zaman ada dalam sekolah doa Bapak Ibu. Jadi gen itu begini. Seperti saya punya gen harus turun sama anak saya. Itu gen. Jadi tidak mungkin anak saya punya gen orang lain. Kalau anak saya ya gen saya dan istri saya yang turun. Masa vaksin ada gen antikris gimana? Ini kan tidak tahu Alkitab. Makanya di Alkitab dikatakan begini saudara. Dalam pelajaran sekolah doa maaf. Firman Tuhan harus selaras dengan kehidupan doa. Tidak bisa Anda berdoa tapi tidak tahu firman. Repot nanti. Perasaan-perasaan kita muncul nanti. Amin. Ada lagi yang bilang macam-macam lah videonya. Katanya kalau divaksin apa katanya? Nanti ada selaput yang membuat kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Itu waktu saya nonton saya tertawa, saya terharu, saya juga sedih. Masa gara-gara vaksin hubunganmu dengan Tuhan terhalang? Vaksin tidak vaksin, ada corona tidak ada corona, hubunganmu dengan Tuhan ditentukan oleh hidupmu. Ini kan konyol Bapak Ibu. Anda divaksin tidak divaksin, itu urusan Anda. Kalau alasan Anda tidak mau divaksin karena ragu, itu manusiawi. Jangan tambah-tambahi bumbu-bumbu rohani, ini repot. Kalau Anda ragu misalnya, wah ini vaksin baru 1 tahun sudah dibentuk, cepat amat. Jangan-jangan masih uji coba. Kalau alasan seperti itu, saya sebagai manusia dan sebagai hamba Allah, saya pikir itu manusiawi. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan firman Tuhan, saya ulang-ulang sampaikan kepada saudara. Sebelum saudara tahu berhubungan dengan Tuhan, Tuhan sudah berhubungan dengan saudara. Dan hubungan yang dibangun Tuhan itu kekal. Sebelum saudara tahu, hadirat Tuhan itu seperti ini, kemuliaan Tuhan itu seperti ini, Tuhan sudah berikan kemuliaannya kepada bumi ini. Makanya dia datang ke bumi dan dia tebus kita. Amin. Jangan kita pakai ilmu paksa-paksa. Teologi paksa-paksa ini repot. Ya. Jadi, nah ini saya perlu sampaikan seperti yang dialami Ayub. Saudara lihat. Saya akan sampaikan kepada saudara perlahan-lahan. Ayat 17 dikatakan, apakah gerangan manusia? Apakah gerangan manusia? Sehingga dia kau anggap agung. Wow. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta saudara dan saya. Tuhan pencipta seisi bumi ini. Ternyata menganggap saudara dan saya agung. Di hati Tuhan, di pengertian Tuhan, manusia itu agung. Sampai Ayub berkata begini, di tengah kesusahan dan penderitaannya Ayub berkata, apakah gerangan manusia ini? Ini satu misteri bagi Ayub, seorang yang saleh itu. Karena dalam penderitaannya Ayub masih tetap merasakan ada campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia berkata, apakah gerangan manusia? Sehingga kau anggap agung. Ini penting saudara, kalau Tuhan menganggap saudara agung. Agung itu artinya mulia. Agung itu artinya sesuatu yang hebat. Masa saudara kalahkan anggapan Tuhan dengan apa? Vaksin. Saudara kalahkan anggapan Tuhan, saudara itu agung, saudara mulia, saudara berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara ditebus oleh Tuhan. Lalu saudara katakan gara-gara divaksin nanti saudara tidak dapat hubungan dengan Tuhan. Tidak masuk kerajaan surga. Aduh, itu situasional. Perang Dunia I, itu saya lupa sekitar tahun 1904. Itu kurang lebih 5 tahun. Itu juga situasional. Tapi di dalam Perang Dunia I itu teknologi belum seperti sekarang. Penderitaan itu lebih berat loh. Kurang lebih 5 tahun. Orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tetap tolong kok. Berarti cinta Tuhan kekal. Jangan gantikan kekekalan dengan hal-hal yang situasional. Kita dianggap Tuhan agung. Perang Dunia II juga tahun berapa itu? 1948
dan seterusnya. Udah lupa saya. Kurang lebih 5-6 tahun juga. Itu derita tiada akhir, saudara. Mayat ditembak, manusia ditembak-tembak, mayat bergelimang, perang biologis dan segala macam. Itu lebih lama dari COVID ini. Tapi Tuhan juga tetap kekal. Cintanya kekal. Bumi masih ada sampai hari ini. Memang menuju kebinasaan. Tapi harus ada iman yang benar bagi orang Kristen. Iman kita adalah hidup bersama Tuhan di bumi. Dan hidup kekal bersama Dia selama-lamanya. Jangan digantikan. Sampai ada khotbah-khotbah. Apa yang harus saudara lakukan? Investasi di masa corona. Kan ujung-ujungnya uang ini. Investasi terbaik adalah ini. Aduh. Kalau saudara punya uang. Kalau nggak punya dan bagaimana? Buru-buru investasi. Ini ada orang makan hari demi hari saja lagi berdoa. Lalu ada pendeta-pendeta berkhotbah investasi terbaik. Ini seolah-olah gereja ini, Kristen ini agama kalangan tertentu. Ayat ini saya sampaikan. Tidak peduli status sosial saudara. Alkitab berkata manusia itu sesungguhnya agung di mata Tuhan. Jadi kalau Tuhan menghormati ciptaannya, hormatilah dirimu sendiri. Hormatilah hidupmu. Hargai bagaimana Tuhan memandang dirimu. Jangan rusak pandangan Tuhan hanya gara-gara masalah yang sedang kita alami hari-hari ini. Dikatakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung? Wow. Nah ini juga saya mau tambahkan lagi di sini. Dulu saudara, ini pelajaran kecil kita dulu ya, masih SD, SMP, ada namanya teori evolusi ya. Saya ingat itu tahun 1859. 1859 berarti sudah sekitar 170 tahun sekarang ya, 180 tahun. Teori evolusi Darwin, dia menemukan bukti bahwa manusia itu dari kera. Halo, manusia itu datang dari kera. Wah, itu dulu terjadi perdebatan bertahun-tahun sampai bukan hanya perdebatan, di sekolah kita pelajari. Nah, saya ingat, saya lupa yang bertanya itu saya apa teman. Tanya sama guru agama. Pak, waktu kami belajar IPA ya itu ya. IPA katanya manusia dari kera. Tapi Bapak ajarkan manusia dari Taman Eden. Yang benar yang mana? Jadi antara pengetahuan dengan agama Kristen terjadi kekacauan saudara. Pengetahuan ajar kita dari monyet ya. Dulu ya teori evolusi Darwin. Sementara agama mengajarkan kita diciptakan oleh Tuhan. Segambar serupa dengan Tuhan diciptakan di Taman Eden. Manusia pertama Adam dan Hawa. Nah, dan guru agama Kristen waktu itu dia tidak bisa jawab dengan baik saudara. Dia bilang mari kita menjawab kalau ada ujian jawablah sesuai mata pengetahuannya. Jadi kalau kamu jawab soal agama jawab sesuai agama. Jadi kalau ada ujian IPA jawablah sesuai ujian IPA. Gurunya bilang begitu. Jangan pertanyaan IPA kamu jawab pakai jawaban agama katanya. Kami semua anak-anak tertawa saudara. Jadi itu sudah lucu. Nah tapi saya akhirnya dalam perjalanan bertumbuh ya dewasa, dapat iman, dapat pengetahuan. Saya cuma mau bagikan kepada saudara itu begini. Tuhan sudah ciptakan kera dari ribuan tahun lalu. Sampai hari ini pun ada kera. Betul nggak? Dan kera yang diciptakan monyet dan kawan-kawannya lah. Itu yang teori evolusi Darwin itu yang kera, yang monyet, yang simpanse saya nggak tahu. Pokoknya yang satu jenis itulah. Ternyata sampai hari ini masih ada. Dan mereka tetap kera, wajahnya segitu-gitu juga. Gitu-gitu aja dari 2000 tahun lalu apa 5000 tahun lalu gitu-gitu aja wajah kera. Sampai hari ini saudara pergi ke kebun binatang wajah kera ya begitu-gitu aja. Nggak ada dia berubah jadi tambah cantik, jadi menor, pakai sepatu hak tinggi. Nggak ada saudara. Memang kera atau simpanse salah satu binatang yang pintar, betul ya? Ciptaan Tuhan kan? Ya. Dan manusia juga saudara, saya temukan dari berapa ribu tahun lalu Tuhan ciptakan sampai hari ini. Ya wajahnya begitu-gitu aja saudara. Nggak ada yang tiba-tiba berubah jadi kera. Ya, kecuali yang kawin sama setan. Nah itu lain ceritanya. Nanti wajahnya aneh-aneh. Tapi secara umum begitu-gitu aja. Berarti saudara, lewat ayat ini teori evolusi
menurut iman Kristen dibatalkan. Amin. Tidak mungkin saudara, yang ada yang saya lihat makin ke sini anak-anak tambah cantik loh. Tambah cantik, tambah ganteng. Saya punya teman badannya lebih tinggi, kurang lebih tingginya sama saya sama, ya kurang lebih. Tapi dia duluan menikah dari saya. Anaknya sekarang sudah SMP. Masih SMP, anaknya sudah lebih tinggi dari bapaknya. Padahal bapaknya kayak saya. Berarti makin ke sini makin baik. Kenapa? Tuhan tidak bisa menyangkal bahwa dia menghormati manusia. Kenapa dia menghormati? Karena dia ciptakan saudara dan saya segambar dan serupa dengan dia. Ini saudara, jadi kalau Tuhan membuat saudara dan saya segambar serupa, itulah makna dikatakan agung. Yang kemudian saudara kita lihat, sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Ini. Saudara harus perhatikan baik-baik ayat ini. Masalah boleh berganti. Ada yang situasional. Ada yang memang Tuhan izinkan dan segala macam saudara. Tapi Alkitab berkata selain Tuhan menganggap kita manusia ini agung, Dia perhatikan kita senantiasa. Saya merasakan Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya dari hidup kita saudara. Dalam Amsal 3 ayat 15 malah dikatakan begini. Mata Tuhan ada di segala tempat. Memperhatikan orang baik dan orang jahat. Mata Tuhan ada di segala tempat saudara. Dia mengawasi kita semua. Kenapa dia awasi? Ternyata sesuatu barang berharga itu saudara awasi loh. Kalau di atas dikatakan kita itu agung. Itu sebabnya dia harus perhatikan. Saya mau tanya saudara. Kalau di rumah saudara tidak ada apa-apa. Kasur pun tak ada. Piring pun tak ada. Kira-kira saudara mau pasang CCTV kah? Kalau saudara pasang CCTV itu berarti saudara sudah terlalu kaya. Kalau di rumah itu tidak ada apa-apa. Tidak mungkin saudara pasang CCTV. Saudara buka pintu pun maling pun stres. Dia masuk apa yang kucuri? Nggak mungkin dia curi rumah. Kalau dia curi rumah berarti dia Hercules dong atau Zeus dia angkat itu. Kayak di film-film. Tidak ada yang dia bisa curi. Jadi kalau rumah tidak ada apa-apa, tidak mungkin ada CCTV. Karena tidak ada yang perlu diperhatikan. Paling sekali-sekali saudara lihat, mungkin sebulan 1-2 kali saudara bersihkan rumah itu. Gitu kan. Tapi coba saudara, rumah saudara itu penuh dengan barang. Wah. Apalagi barang-barang berharga. Apalagi di parkiran ada mobil mewah. Oh, itu saudara sudah pasti saudara pasang CCTV di banyak titik. Betul? Kadang-kadang malah yang jaga CCTV itu nggak bisa tidur. Goyang sedikit, cek layar nomor berapa ini. Wah, kenapa itu mobil bergeser ke kiri sedikit? Wah, cek semua saudara. Nah ini yang namanya kalau ada barang berharga, kita manusia pasti pengen mengawasinya. Kalau ayat ini Ayub berkata, siapakah manusia sehingga engkau perhatikan? Berarti manusia itu barang berharganya Tuhan. Anda dan saya, kita semua orang-orang percaya. Bahkan sebenarnya seluruh manusia. Tapi manusia yang belum percaya itu belum mengerti. Amin. Bagi kita yang sudah percaya sama seperti Ayub. Kita ini sebenarnya asetnya Tuhan. Kita orang-orang percaya barang-barang yang paling berharga di mata Tuhan. Makanya dalam Roma 12 dikatakan begini. Persembahkanlah hidupmu. Sebagai persembahan yang kudus. Yang berkenan kepada Allah. Amin. Bukan berarti Tuhan tidak mau uangmu. Dan memang Tuhan tidak mau uang kita. Tuhan yang menganggap paling berharga itu hidup kita. Waktu saudara bisa persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya persembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Itu Tuhan sudah sukacita luar biasa. Karena saudara dan saya asetnya Tuhan. Nah, dari penjelasan saya ini muncul pertanyaan lagi. Siapa kita ini? Amin. Siapa kita ini? Halo? Jadi kalau saudara masih mikir masalah, saya mau ajar saudara ganti masalah dengan pertanyaan ini. Siapa kita ini? Sampai Tuhan yang hebat itu, yang ciptakan langit dan bumi, yang ciptakan seluruh alam semesta dan isinya, dia menganggap kita agung dan dia perhatikan kita. Siapa saudara?
Kadang-kadang kalau mau berdoa ya, kadang mungkin kalau sudah capek malam atau pagi masih mengantuk, masih mau tidur ya, pas kita mau berdoa saudara, kadang-kadang kan rasa-rasanya hadirat Tuhannya susah ya. Kan ada itu ya, ada yang kita langsung ya. Kan kita punya kondisi rohani ini kan saudara masing-masing tahu lah. Nah begitu kadang-kadang rasanya mau penyembahan berat, saya kadang ingat ayat ini dan saya mulai kasih pertanyaan, siapa saya ini ya Tuhan? Kalau hari ini masih bisa bangun, malam ini masih bisa mau tidur, siapa saya ini ya Tuhan? Wah, itu membuat cepat itu. Cepat untuk bisa langsung mengucap syukur sama Tuhan. Kenikmatan apa yang bisa menggantikan tidur? Gak ada saudara. Kenapa orang stres gara-gara gak bisa tidur? Kalau sakit kan kadang tidur susah ya. Gitu. Tidur itu sepertinya gak buat apa-apa, tapi itu kenikmatan dari Tuhan. Jadi kalau saudara bisa tidur baik, itu berkat Tuhan. Pagi-pagi saudara bisa bangun, mungkin di dapur belum ada apa-apa. Ya, saudara masih harus beli ke pasar atau yang ada di dapur saudara harus masak. Nggak kayak di hotel ya, kalau di hotel kan enak ya. Bangun pagi sarapan tersedia. Nah, begitu saudara bangun, saudara masih bisa melihat, bisa bekerja, bisa memasak, bisa makan. Siapa kita ini? Ini, lewat ayat ini, Ayub sedang mengajarkan kita semua. Apapun keadaanmu hari ini, kasih Tuhan lebih besar dari masalahmu. Ini saudara, luar biasa. Terus kita lihat lagi ayat yang ke-18. Dan kau datangi setiap pagi. Siapa kita ini Bapak Ibu? Sudah dianggap Tuhan agung, diperhatikan Tuhan karena Tuhan menganggap kita berharga. Kemudian Alkitab mengatakan didatangi setiap pagi. Wah, Tuhan mendatangi anak-anaknya setiap pagi saudara. Ini keren. Ini keren. Pribadi mana yang bisa mengunjungi manusia masing-masing setiap pagi? Hanya Tuhan. Saya percaya saya setiap pagi dikunjungi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini setiap pagi dikunjungi Tuhan. Saudara yang ada di rumah hari ini setiap pagi dikunjungi Tuhan. Hebat gak saudara? Jadi tujuan Tuhan dalam setiap peristiwa adalah dia mau mengingatkan kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia perhatikan saudara dan saya. Dan dia kunjungi kita setiap pagi. Kenapa Tuhan kunjungi kita saudara? Saya renungkan. Saya coba baca terus ayat-ayat Alkitab. Referensi-referensi. Ternyata kenapa Tuhan kunjungi kita setiap pagi. Itu yang disebut ikatan roh. Ketika kita percaya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 12 berkata. Tetapi setiap orang yang menerimanya. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Waktu saudara percaya bahwa Yesus Tuhan. Waktu saudara percaya bahwa Yesus yang ciptakan langit dan bumi. Bahkan menciptakan saudara. Sejak itu saudara diberikan satu otoritas. Menjadi anak-anaknya Tuhan. Jadi sebagaimana Bapa dan anak. Sudah pasti saudara perhatikan anak saudara. Amin. Kami orang tua pasti biasanya lebih cepat bangun dibanding anak-anak. Betul ya? Karena kita harus masak untuk anak-anak. Mereka lagi tidur. Mereka lagi segala macam. Kita orang tua sudah bangun. Kita mulai siapkan apa yang kita bisa siapkan. Dari pagi kita siapkan sampai anak-anak itu tidur. Apalagi Tuhan. Tuhan mengunjungi kita setiap pagi. Artinya sebelum aktivitas kita sampai aktivitas kita selesai. Tuhan mau menyertai kita. Ini adalah kehidupan yang Tuhan bagi orang percaya. Saudara lihat. Dan ini penting supaya kita menghormati hari-hari. Markus 1 ayat 35. Saudara bisa lihat. Markus 1 ayat 35. Waktu Tuhan Yesus ada di bumi. Tuhan Yesus memberikan satu teladan. Dia menghormati bahwa Tuhan itu memang mengunjungi kita setiap pagi. Dan
Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, waktu dia menjadi manusia di bumi, dia merespon itu. Saudara lihat, Markus 1 ayat 35. Apa katanya? Saya bacakan buat saudara. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wow. Yesus yang mengerti bahwa Tuhan itu memperhatikan manusia, mengunjungi manusia setiap pagi. Yesus merespon itu demi memberikan satu teladan kehidupan bagi kita selanjutnya. Ternyata jangan pernah lupakan persekutuanmu dengan Tuhan. Tuhan mengunjungi pagi-pagi. Yesus kasih teladan itu kepada murid-muridnya. Setiap pagi Tuhan Yesus berdoa. Amin. Kadang-kadang kalau kita saudara tiap pagi bukan berdoa. Tiap pagi kita sudah sibuk dengan yang macam-macam. Ya, betul ya. Nah, lewat khotbah hari ini, mari. Nah, ada juga orang yang mungkin karena kerja atau kondisi, dia tidak bisa berdoa pagi-pagi. Tidak apa-apa, saudara cari jam terbaik saudara. Saat teduh terbaik saudara cari. Pagi-pagi mungkin saudara hanya doa sebentar, tidak apa-apa. Tapi tetap saudara cari jam terbaik. Ada orang yang mungkin kerjanya jaga malam ya. Dari jam 12 malam sampai jam 8 dia jaga malam ya. Ya mungkin sambil jaga malam dia sembah-sembah Tuhan sedikit. Dan nanti dia punya jam terbaik, dia bangun hubungan dengan Tuhan. Nah ini Yesus mengajarkan kita saudara. Ternyata pagi-pagi Yesus berdoa. Kenapa pagi-pagi berdoa? Karena Ayub tadi berkata, Tuhan mengunjungi kita setiap pagi. Bahkan Ratapan 3 ayat 23 berkata begini. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Amin. Tak berkesudahan kasih setianya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Jadi kalau saudara bisa melihat matahari pagi. Itu berkat Tuhan sedang datang dalam hidup saudara. Amin. Kita lihat lagi. Dalam kitab Zefanya. Zefanya pasal 3. Zefanya pasal 3 ayat yang kelima. Zefanya pasal 3 ayat yang kelima. Saya bacakan. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya. Tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Ini bicara kitab Zefanya seorang nabi ini sebenarnya konteksnya bicara bagaimana nabi-nabi dulu sudah ceroboh dan tidak sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan tetap adil. Amin. Dan dikatakan tadi apa? Pagi demi pagi Tuhan tetap memberi hukumnya dan tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Jadi Tuhan itu mau setiap kita mulai bangun tidur sebelum beraktivitas. Kita buka diri kita, buka pintu kita karena Tuhan mau berkunjung. Amin. Saya kasih contoh. Ada orang mau bertamu ke rumah saudara, sudah telepon saudara, saya mau datang ya, jam sekian kurang lebih. Tapi saudara tutup pintu. Kira-kira yang mau datang bisa jadi datang enggak? Meskipun dia sudah di depan pintu, kalau saudara tidak buka pintu, dia tidak jadi masuk. Padahal dia sudah bawa bingkisan loh. Misalnya dia bawa apa? Macam-macam lah, minuman kah, buah kah. Tapi karena saudara tidak buka pintu, teman saudara yang sudah janji mau datang tidak jadi masuk. Ini artinya apa saudara? Tuhan itu dia setia. Dia mau mengunjungi kita setiap waktu. Secara khusus pagi-pagi dia mau kunjungi saudara dan saya. Karena itu bukalah pintu hatimu. Amin. Siapkan dirimu menerima kunjungan dari Tuhan. Ada ayat lain lagi dalam Ulangan pasal 23 ayat 18. Tuhan mengunjungi kemah. Setiap waktu Tuhan mengunjungi kemah orang percaya. Karena itu haruslah perkemahanmu itu kudus. Supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh lalu berbalik daripadamu. Rumah kita, hati kita setiap hari harus kudus. Kalau saudara punya syak hati,
ganjalan-ganjalan di hati hari kemarin. Begitu saudara tidur, saudara lepaskan, sehingga begitu saudara bangun, saudara tidak ingat lagi yang sudah lewat itu. Amin. Supaya setiap pagi hati saudara dibersihkan Tuhan. Apa yang sudah terjadi sudah. Makanya Alkitab bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hari itu ada susahnya, banyak susahnya. Tapi begitu saudara istirahat, semua kesusahan, semua amarah, semua kesal, semua dendam itu tinggalkan, biar dia terkubur dengan tidur saudara di malam hari. Amin. Dan waktu pagi saudara membuka diri saudara untuk menerima kunjungan Tuhan. Ini yang penting saudara. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini nanti yang saya akan mencoba sampaikan agak sedikit khusus di sini. Jadi Tuhan mengunjungi karena ada ikatan roh. Bapa dan anak tadi saya sudah jelaskan. Kemudian poin terakhir dikatakan. Dan kau uji setiap saat. Luar biasa. Jadi sebenarnya ada 4 peristiwa atau 4 hal yang Tuhan mau ajar bagi kita di balik setiap peristiwa. Yang pertama, dia mau menganggap kita agung. Amin. Yang kedua, dia perhatikan kita. Yang ketiga, dia kunjungi kita setiap pagi. Dan yang kemudian yang terakhir, dia uji kita. Nah, sekarang saya mau sampaikan kepada saudara, mengapa Tuhan menguji kita? Amin. Nah ini, kenapa? Waktu yang pertama tadi agung, diperhatikan, apalagi dikunjungi. Wah itu enak. Tapi poin terakhir dari ayat ini dikatakan, dan kau uji setiap saat loh. Diuji setiap saat. Ternyata Tuhan mau uji kita setiap saat itu begini. Kan Tuhan sudah tunjukkan berkatnya. Amin. Tuhan sudah tunjukkan kasih setianya. Tuhan sudah tunjukkan kemurahan demi kemurahannya. Lalu kalau dia menguji kita, itu bukan karena dia jahat. Dia menguji kita supaya kita manusia dekat dengan dia. Dekat dengan Tuhan. Ujian itu beda dengan pencobaan saudara. Ujian itu sebenarnya hal yang baik. Kalau saudara mau naik kelas pasti diuji. Betul? Ada ujian-ujiannya. Supaya kita naik kelas. Jadi Tuhan menguji kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua Tuhan uji kita supaya apa saudara? Saya lihat dalam kamus kata menguji itu artinya mencari tahu nilai seseorang. Dengan mengharuskannya melewati proses tertentu. Jadi menguji itu artinya saudara mencari tahu nilai seseorang dengan mengharuskannya melewati proses tertentu. Kenapa Tuhan mau uji kita? Kalau dia sayang kita, kalau dia perhatikan kita, kenapa dia mau uji kita? Karena dia mau tahu nilai kita. Ayub 23 ayat yang 10 dikatakan begini. So lihat lagi. Ayub 23 ayat yang 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Saya baca sekali lagi. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan menguji kita karena dia tahu setiap ujian itu membuat nilai terbaik dari hidupmu akan muncul di hadapan Tuhan. Nilai terbaik dalam hidupmu akan memberkati banyak orang di sekitarmu. Emas itu indah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi indah bagi orang-orang lain yang melihatnya. Tuhan menguji kita karena dia tahu kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menguji kita. Karena apa saudara? Tuhan Yesus tahu jalan-jalan hidup kita. Ayat 23 tadi dikatakan apa? Ia tahu jalan hidup kita. Jadi tidak mungkin dia kasih ujian yang tidak sesuai. Anda lagi kuliah IT ya. IT ya. Nah, IT kan macam-macam ya. Ada DKV, ada desain ya. Ada apa lagi? Wah macam. Tidak mungkin saudara kuliah IT dengan jurusan yang macam-macam itu. Tiba-tiba pas ujian, saudara dikasih ujian teknik sipil. Halo? Teknik sipil itu lebih repot lagi saudara.
gambar bangunan ya. Atau saudara jurusan sastra Inggris, tiba-tiba ujiannya sastra Jepang. Ya tidak ketemu. Amin. Kalau saudara ambil sastra Inggris, ya ujiannya nanti sastra Inggris. Kalau saudara ambil jurusan sastra Jepang, ujiannya ya sastra Jepang. Ia tahu jalan hidupku. Ia tahu jalan hidup kita manusia. Tuhan akan menguji saudara sesuai dengan jalan-jalan yang kau tempuh. Makanya Alkitab berkata, supaya dalam ujian itu, jalan-jalan yang kau tempuh kamu menang. Jadikan firman Tuhan terang bagi kakimu. Pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua diuji karena saudara akan jadi emas. Kemudian saudara, Tuhan juga menguji kita. Kenapa harus muncul seperti emas? Karena itu bicara panggilan. Wow. Itu bicara panggilan. Dan panggilan itu Tuhan mau taruh dalam hidup saudara. Nah ini penting. Saya dengan singkat saja. Saya catat bagaimana ujian-ujian atau hamba-hamba Tuhan yang diuji Tuhan. Dengan satu tujuan, panggilan itu bisa diterima oleh hamba-hamba Tuhan ini. Ya. Yang pertama, Abraham. Wow. Abraham panggilannya apa saudara? Menjadi bapa banyak bangsa, itu panggilannya. Menjadi bapa beriman, bapa banyak bangsa. Makanya Tuhan berjanji kepada dia sampai 3 kali. Keturunanmu akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Kalau kamu bisa hitung, ya sebegitulah banyaknya keturunanmu. Itu panggilan gak main-main saudara. Bapa banyak bangsa. Tapi untuk dia bisa menerima panggilan itu, ujian yang dia lewati tidak main-main. Kalau anak zaman sekarang bilangnya apa? Bukan kaleng-kaleng coy. Ujiannya bukan kaleng-kaleng. Nggak main-main. So nanti baca mulai dari Kejadian 12 sampai Kejadian pasal 22 itu. Yang banyak ujiannya si Abraham. Pertama kali saudara ujiannya apa? Tuhan sudah buat dia menikah dengan Sarah tapi tidak bisa punya anak. Amin. Dikasih segala harta tapi nggak punya anak. Itu ujian loh. Gara-gara ujian itu Sarah nggak sabar, betul ya? Dikasihlah Hagar, punya anak, lahirlah Ismail. Ismail itu darah dagingnya. Ketika Ismail sudah besar, kemudian Ishak juga sudah lahir, kurang lebih 14 tahun umur Ishak dengan Ismail bedanya. Sarah marah, dan dia minta sama Ishak sama Abraham usir itu. Saya percaya Abraham marah, tapi Abraham taat loh. Abraham usir itu Ismail. Lalu apa lagi? Ishak, Tuhan kasih, sukacita anak di hari tua. Sampai proses terakhir, Tuhan suruh korbankan Ishak. Wah, ini saya kasih potongan-potongannya aja. Kenapa ujian Abraham sedemikian saudara? Karena panggilannya Bapa banyak bangsa. Bahkan dari awal ujiannya sudah dimulai di Kejadian 12. Pergi, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, tinggalkanlah rumah bapa dan ibumu. Artinya Tuhan mau, kamu percaya enggak? Kamu dengan aku cukup. Kata tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapak ibumu. Artinya kamu dengan aku Tuhan saja cukup. Amin. Kadang kita saudara, Tuhan itu segala-galanya. Mulut kita berkata gitu, tapi kita tidak cukup hanya dengan Tuhan. Kita mau A, B, C, D. Karena itu kita belajar seperti Abraham. Panggilan yang besar, Tuhan tidak mau campur segala sesuatu itu. Luar biasa. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ternyata dalam panggilan itu Abraham pernah hampir mati. Wow. Saya catat di sini, pernah mati gara-gara dia tidak sunat anaknya. Itu Musa, maaf. Tadi Abraham, sekarang kita masuk yang kedua, Musa. Panggilan Musa saudara, yaitu untuk menerima hukum Taurat, sehingga seluruh manusia bisa berjumpa dengan Tuhan dengan hukum Taurat itu. Wah, hebat loh. Itu panggilan Musa. Tapi ujiannya apa?
40 tahun dia tidak bisa ketemu keluarganya. Dari kecil dia harus dibuang ke sungai Nil. Makanya arti Musa itu kan diambil dari air. Dia harus tinggal di negara pembunuh bangsanya. Bayangkan bentukannya itu. Ngerti nggak? Musa orang Israel tapi harus dirawat, bertumbuh selama 40 tahun di negeri yang membunuh orang Israel. Bayangkan sedihnya Musa. Dia harus, meskipun dia jadi anak Firaun, anak putrinya Firaun, tapi dia harus dididik oleh bangsa yang membenci dia. 40 tahun. Singkat cerita, setelah umur 40 tahun, panggilan itu mulai datang dalam hidupnya. Ada peristiwa dia bela orang Ibrani dengan orang Mesir. Sampai dia bunuh orang Mesir itu. Tapi kemudian perkaranya ketahuan. Lari Musa. Kemana? Ke gunung. Berapa lama? 40 tahun. Wow. Berarti umur 80 tahun baru Musa menemukan panggilannya. Nah, lalu dalam Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai 26 saudara bisa baca. Tuhan mau bunuh Musa karena tidak taat dengan perjanjian Abraham. Apa itu? Soal sunat. Ternyata Bapak Ibu, waktu saudara diuji ada poin yang harus kita perhatikan. Ketaatan itu lebih berharga. Dalam saudara menerima panggilan itu, ketaatan. Untung istrinya ketura saudara. Ambil pisau itu dan taruh di kulit itu. Sehingga tidak jadi Tuhan bunuh Musa. Ya, Zipora maaf ya. Nah, kemudian Yusuf panggilannya untuk membebaskan dan memelihara bangsa yang besar. Bicara Yusuf sudah ulang-ulang saya khotbahkan. Penderitaannya terlalu banyak. Dibuang ke sumur, dijual, difitnah, dipenjara, dilupakan saudara. Karena dia mau memelihara bangsa yang besar. Kemudian Elia dia harus membinasakan nabi-nabi Baal. Dan kemudian Elia harus naik ke surga. Makanya pelayanannya dan ujiannya demikian rupa. Dikejar-kejar sama Isabel. Sebentar makan, sebentar puasa. Halo? Waduh. Kemudian Elisa melanjutkan tugas Elia. Dia punya juga banyak sekali ujian-ujian. Kemudian kita. Kalau kita harus diuji Tuhan. Itu sebenarnya supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk mengalami ujian. Kalau saudara diuji artinya nilai saudara yang terbaik Tuhan mau munculkan. Dan seperti Ayub 23 tadi. Ia tahu jalan hidupku. Ia akan memunculkan aku seperti emas. Kita ini adalah emas-emas pilihan Tuhan. Aset-asetnya Tuhan yang paling berharga. Ujian yang sedang kita lewati hari-hari ini. Itu ujian iman. Di mana kita dibatasi dalam segala hal. Lewat pandemi ini kita tidak bisa bebas seperti sedia kala. Tapi maukah saudara fokus kepada masalah ini? Atau saudara fokus kepada nilai saudara muncul menjadi emas? Kalau saudara fokus kepada masalah, maka saudara akan hancur. Bahkan kita akan cari ayat-ayat yang mendukung alibi kita. Seperti tadi ya, hati-hati kalau divaksin. Kamu tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Ini kan karena udah fokusnya sama masalah. Tapi kalau saudara fokus sama Tuhan, saudara akan tetap berkarya. Amin. Selama pandemi ini saudara memang kita dibatasi. Tapi saya percaya teknologi juga berkembang. Kita bisa terus jadi berkat. Hampir tiap hari doakan orang. Ada yang terima Yesus. Lagi antri mau baptisan nih. Saudara saya bilang nantilah habis PPKM ini. Ada yang bertobat sudah terima Yesus tapi jahat kemudian bertobat. Dan saya percaya hamba-hamba Tuhan di luar sana juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka tidak fokus pada masalah. Tapi mereka fokus ujian ini sementara saja. Kita terus berkarya bagi Tuhan. Maka Tuhan memberkati. Nah saya akan tutup khotbah ini dengan bagaimana sikap kita lewat ayat ini. Ternyata di balik setiap peristiwa ada tujuan Tuhan. Tapi secara khusus ketika kita diuji, bagaimana sikap kita? Ada 2 poin saya catat di sini. Yang pertama, merendahkan diri. Ini. Merendahkan diri itulah yang membuat tadi saya sempat katakan, saya selalu bertanya, siapa kita?
Tuhan sudah membuat kita agung. Tuhan sudah perhatikan kita. Tuhan sudah mengunjungi kita setiap pagi. Dan kalau Tuhan kunjungi ya, sesuai dengan Ulangan 23, itu dia bawa berkatnya loh. Tidak pernah Tuhan datang dengan tangan kosong. Amin. Tuhan gak pernah datang dengan tangan kosong. Dia pasti bawa berkat loh. Jadi kalau saudara diuji, rendahkan saja dirimu. Kita lihat dulu Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan ke-24. Nah ini. Ini kan lagu ya. Coba kita nyanyikan dulu dari E. Nah. Oh dari D, sorry. Selidikilah akan aku, ya Tuhan, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sekali lagi, selidikilah akan aku, selidikilah akan aku, ya Tuhan, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Jadi Mazmur 139 ini mengajar kita rendah hati, saudara. Ketika kita menyadari kita disayangi Tuhan, dianggap agung, kita diperhatikan dan dikunjungi Tuhan. Mari rendahkan hatimu dan buka dirimu. Katakan kepada Tuhan, selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Firman itu pelita bagi kaki kita. Kadang kita merasa jalan kita lurus, tapi tanpa firman jalan kita bisa serong. Jadi perlu rendah hati. Karena yang pasti ujian itu baik adanya. Amin. Yang kedua, sikap kita selain merendahkan diri adalah tetaplah bertekun dan berharap. Ini saudara. Tetap bertekun dan berharap kepada Tuhan. Bahwa kita pasti muncul dengan nilai yang terbaik. Dan muncul lebih dari pemenang. Amin. Kita akan muncul dengan nilai-nilai terbaik. Sehingga sekali waktu kita berjumpa dengan Tuhan di awan-awan, kita tidak malu. Hari ini mungkin ada kesalahan. Akhiri dengan rendah hati. Besok pagi mulai dengan buka diri di hadapan Tuhan. Inilah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Setiap peristiwa yang kita alami, ingat baik-baik, semua itu situasional. Tidak bisa menggagalkan cinta kasih Tuhan kepada kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita angkat pujian. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami berterima kasih. Ayub telah menjadi teladan bagi kami hari ini ya Tuhan.
Kami berdoa urapi firman dan ajar kami menghormati diri kami sendiri seperti Engkau menghargai kami ya Tuhan. Haleluya. Namamu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu, Tuyun bin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur pada ajaiblah jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Oh, haleluya. Yesus, kami bersyukur pada. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, hitung hari-hari, amin, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, ajar kami Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, amin, amin. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur pada
memperhatikan kami. Sungguh Engkau mengunjungi kami, sungguh Engkau menghargai kami. Oh, terima kasih Tuhan. Karena itu ajar kami menghitung hari-hari kami. Ajar kami menghormati-Mu ya Bapa. Biar kami percaya bahwa kasih-Mu kekal, tak dapat dikalahkan oleh segala masalah. Yesus yang baik. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaib jalan-Mu, setiap waktu. Haleluya. Besar setiap-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Biar firman yang kami renungkan pagi ini membuat kami semakin percaya kepadamu Tuhan. Kami ini aset-Mu, kami ini berharga di hadapan-Mu. Segala peristiwa yang ada di sekeliling kami tidak akan mampu memisahkan kami dari kasih-Mu yang kekal ya Tuhan. Rapi firman, terus berkati kami semua. Jemaat GBI Taman Lampus Ministry yang mendengarkan pada hari ini. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya.